Terima kasih Pak Eka. Selamat pagi Pak Direktur, Pak Sigit, Mas Yogi juga, Mbak Anissa, Ibu dan Bapak, para IN ya yang berbahagia. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Mempersingkat waktu, mungkin tadi Pak Eka sudah menyampaikan beberapa hal. Nanti kita hanya 15 menit atau 20 menit ya Pak Eka ya menyampaikan paparan. Kita akan banyak mendalami terkait dengan pembelajaran dan assessment ini di sesi diskusi atau tanya jawab. Tadi saya sambil mendengar penjelasan dari Pak Sigit dan Pak Eka, saya sudah intip-intip nih Q&A-nya, jadi sudah banyak sekali pertanyaan. Saya izin off cam ya Pak, supaya video ininya lebih stabil jaringannya. Dan izin share screen. Ya, sebentar. Baik. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak semua di sini para IN sudah mendapatkan ya atau sudah mengunduh dokumen panduan pembelajaran dan asesmen ya. Ini sudah di-share oleh teman-teman GTK, tentunya sudah oleh Mas Rizky, oleh Mbak Cahya, ya, Mbak Wulan, kepada para IN, dan mudah-mudahan Ibu dan Bapak sudah dapat dan sudah membaca ya Ibu dan Bapak. Jadi yang akan saya jelaskan di sini dalam paparan ini adalah rangkuman dari 3 dokumen, ada panduan pembelajaran dan asesmen, kemudian dokumen panduan pengembangan proyek profil pelajar Pancasila, dan dokumen pembelajaran paradigma baru. Masing-masing dokumen ini kegunaannya macam-macam, lain-lain. Jadi yang panduan pembelajaran dan asesmen itu adalah untuk pendidik atau untuk guru. Isinya prescribe ya secara rinci menjelaskan bagaimana caranya melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan ya perencanaan pembelajaran dan asesmen, pelaksanaan sampai pengolahan hasil asesmen dan pelaporan. Jadi itu untuk pendidik. Sementara kalau panduan pengembangan proyek itu adalah A to Z-nya pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu bisa digunakan oleh semua stakeholder. Sementara kalau dokumen pembelajaran paradigma baru itu untuk semua stakeholder kecuali guru gitu ya. Tapi guru juga kalau mau baca silahkan. Tetapi penjelasannya itu tidak terlalu detail. Jadi itu gambaran umum tentang pelaksanaan atau konsep pembelajaran paradigma baru. Jadi kalau misal dinas mau tahu gimana apa yang dimaksud dengan pembelajaran paradigma baru, komponennya apa saja di dalam pembelajaran paradigma baru, maka itu dokumen yang bisa dibaca. Kalau orang tua ingin tahu gitu ya, kalau misal siapa lagi yang ingin tahu gitu. Tapi kalau untuk guru yang akan melakukan, yang digunakan oleh guru adalah dokumen panduan pembelajaran dan asesmen. Ibu dan Bapak, ini ada 9 poin yang ada di dalam slide ini, tapi karena waktu yang terbatas, saya mungkin tidak akan detail ya membahas ke setiap poin ini, jadi saya akan skip seperti yang pertama, memahami pembelajaran paradigma baru. Saya rasa ini kita sudah sama-sama memahaminya karena sudah berkali-kali kita lakukan diskusi ya terkait hal ini. Prinsip pembelajaran juga sama, mungkin nanti di poin ketiga saja untuk menekankan beberapa hal. Di poin 3, 4, dan 5, sama mungkin di sini nanti ya 6, di poin 7, ya prinsip di paradigma assessment, dan juga nanti di sini di yang ke-8-nya, di poin 8. Saya mulai. Nah ini ya pembelajaran paradigma baru, ini saya skip dulu. Ini menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran paradigma baru, tapi nanti kalau ada pertanyaan terkait hal ini, nanti kita bisa balik lagi. Nah ini profil pelajar Pancasila juga semuanya sudah tahu ya, Ibu dan Bapak. Nah, ini bagaimana pencapaian profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan, saya rasa semuanya juga sudah paham. Nah, ini kerangka kurikulumnya ya untuk mengantarkan kepada kita sebelum masuk ke pembelajaran, bagaimana konteksnya atau hubungan antara semua komponen di dalam kerangka kurikulum pada sekolah penggerak itu gitu ya. Jadi sebelum kita turun ke perangkat ajar, turun ke kurikulum operasional, itu turunannya dari mana, diturunkan dari mana. Maka diperlukan penjelasan ini untuk memperlihatkan bahwa pada komponen kerangka kurikulum pada sekolah penggerak ini ada 2 kelompok komponen ya.
Ada komponen yang ditetapkan oleh pemerintah, atas ini ya yang abu-abu, dan komponen yang dikembangkan oleh satuan pendidikan yang di bawah sini, yaitu kurikulum operasional dan perangkat ajar. Tapi kurikulum operasional dan perangkat ajar ini acuannya adalah komponen-komponen yang dikembangkan oleh pemerintah. Seperti itu. Nah, masuk ke prinsip pembelajaran. Ibu dan Bapak kita sudah tahu ya, prinsip pembelajarannya ada 5. Kemudian di dalam dokumen panduan itu, prinsip pembelajaran ini kami coba tampilkan dengan format tampilan seperti ini. Ada, kalau Ibu dan Bapak, jadi mudah-mudahan ini bisa membantu Ibu dan Bapak ya, para IN dan juga nanti para guru. Ketika Ibu dan Bapak, para IN mau mendampingi para komite pembelajaran gitu ya, warga sekolah untuk mengembangkan dokumen rencana pembelajaran di satuan pendidikan, kemudian mau mengimplementasikan prinsip yang pertama sampai kelima, ini ada poin-poinnya nih. Apa hal-hal yang perlu dilakukan? Apa hal-hal yang perlu ditinggalkan? Nah, nanti ini Ibu dan Bapak bisa pelajari ya. Jadi kalau kita lihat dari sini ya, Ibu dan Bapak, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Dari sini saja sudah tersirat ya, kenapa di dalam pembelajaran paradigma baru itu kemudian standar acuan kompetensinya itu kita bikin dalam bentuk CP ya, dalam penjabaran yang per fase. Supaya apa? Supaya nanti ada keleluasaan nih bagi peserta didik dan bagi pendidik ya untuk mengajarkan atau untuk belajar ya kalau bagi peserta didik satu konsep materi secara lebih mendalam karena waktunya lebih leluasa. Jadi ini betul-betul pembelajaran itu nanti kita dengan yang CP per fase ini diharapkan bisa nih kalau kita mau mempertimbangkan tahap perkembangan mereka itu dimungkinkan karena waktunya lebih fleksibel gitu seperti itu. Kemudian pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, ini awalnya dari profil pelajar Pancasila ya. Jadi pembelajaran ini semuanya intrakurikuler, ekskul, kemudian proyek juga dan budaya sekolah semuanya gitu kita arahkan untuk mencapai atau untuk mengembangkan karakter dan kompetensi di dalam profil pelajar Pancasila yang kita prediksi merupakan modal ya bagi peserta didik untuk kelak menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemudian pembelajaran merupakan proses yang mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Makanya di dalam CP tidak lagi kita pisahkan mana sikap, ranah sikap, kompetensi dan pengetahuan dan keterampilan gitu ya, tapi kita gabungkan semua sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh ya kompetensi dan karakter. Kemudian pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan dan budaya peserta didik. Maka di dalam pembelajaran paradigma baru ini banyak sekali keleluasaan yang diberikan ke saat ini sekolah penggerak ya dan SMK Pusat Keunggulan untuk para pendidik. Komite pembelajaran ini mengembangkan rencana pembelajarannya yang sesuai dengan kondisi mereka. Jadi modul ajarnya dari mulai ATP, TP, silahkan dikembangkan sendiri, course-nya dikembangkan sendiri, gitu menjadi living document, sehingga ini bisa disesuaikan betul-betul dengan konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik. Kemudian pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan, makanya di dalam proyek ini ya ada tema-tema yang setiap tahun juga bisa diperbaharui, yang tentunya nanti didekatkan dengan isu-isu ya dan kebutuhan peserta didik yang tentunya terkait dengan masa depan yang berkelanjutan. Jadi kurang lebih seperti itu ya dari prinsip pembelajaran ini sudah terbayang sebetulnya bagaimana pelaksanaan pembelajaran pada pembelajaran paradigma baru. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa di dalam pembelajaran dan asesmen ini banyak sekali keleluasaan ya pada pembelajaran paradigma baru. Tetapi keleluasaan itu bukan berarti bebas ya Ibu dan Bapak. Nah, apa yang menjadi pengikat pada pembelajaran dan asesmen pada pembelajaran paradigma baru itu, yaitu ini prinsipnya. Jadi nanti kalaupun modul ajarnya itu strategi pengembangannya bisa macam-macam, formatnya bisa macam-macam, komponennya silahkan disesuaikan dengan kebutuhan Ibu dan Bapak. Yang penting nanti modul ajarnya itu yang dihasilkan perangkat ajarnya atau ya yang dihasilkan itu memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan. Kriterianya seperti apa? Nanti ada kriterianya ya di slide berikutnya. Kemudian yang penting aktivitas pembelajarannya ini menggambarkan atau mengimplementasikan prinsip-prinsip pembelajaran yang 5 ini, Ibu dan Bapak. Jadi kunciannya tuh ini.
Jadi keleluasan-keleluasaannya ada, tetapi kunciannya juga ada. Kunciannya itu adalah ini, prinsip pembelajaran. Makanya di dalam kerangka kurikulum pada sekolah penggerak, prinsip pembelajaran dan asesmen ini adalah komponen yang dikembangkan oleh pemerintah. Ya, ini nanti bisa dibaca ya Ibu dan Bapak. Saya masuk ke sini, ke alur tujuan pembelajaran dan modul ajar sebagai dokumen rencana pembelajaran. Jadi kenapa kami kasih judul seperti ini, di panduan juga kami kasih judul seperti ini, supaya menggambarkan bahwa ATP dan modul ajar itu fungsinya sebagai dokumen rencana pembelajaran. Sama dengan silabus dan RPP ya Ibu dan Bapak. Nah, jadi kalau kita kaitkan kembali dari mana nih ATP dan modul ajar itu gitu ya, turunannya dari mana? Acuan di atasnya itu adalah CP tentunya Ibu dan Bapak. Dan CP ini nanti bisa kelihatan ya di kurikulum operasional, CP mana saja yang akan dilaksanakan pada kurun waktu tertentu, karena nanti kan struktur kurikulumnya ada di kurikulum operasional. Nah, kurikulum operasional ini apa Ibu dan Bapak? Kurikulum operasional ini di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan. Dia berfungsi sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Nah, kemudian dari kurikulum operasional sudah diketahui ya mata pelajarannya apa saja yang akan diajarkan dalam kurun waktu tertentu, maka dari situ komite pembelajaran para pendidik itu bisa kemudian menurunkan TP dan ATP-nya. Nah, Ibu dan Bapak, kurikulum operasional, ini saya panjangkan nanti ya, ini harusnya tidak disingkat, kurikulum operasional dan alur tujuan pembelajaran ini memiliki fungsi yang sama dengan silabus, Ibu dan Bapak, yaitu sebagai acuan perencanaan pembelajaran. Tadi kan definisi kurikulum operasional ya, memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Maka ketika dia digabungkan dengan TP dan ATP, dia itu fungsinya sama dengan silabus, yaitu sebagai acuan perencanaan pembelajaran. Maka ketika satuan pendidikan sudah memiliki kurikulum operasional dan tujuan pembelajaran serta ATP, kalau nanti satuan pendidikan mau langsung bikin perangkat ajar, apakah itu nanti bentuknya dalam bentuk modul ajar, atau RPP, atau buku teks, atau video pembelajaran, atau bentuk lainnya, ini bisa langsung Ibu dan Bapak. Jadi dengan kata lain, gitu ya, boleh mengembangkan silabus, boleh juga tidak. Gitu. Bagaimana dengan komponen-komponen pada silabus yang belum ada nih di kurikulum operasional dan di ATP? Ya silakan nanti langsung dimasukkan ke dalam komponen di dalam perangkat ajar. Gitu. Tetapi kalau satuan pendidikan, saya merasa masih memerlukan nih bikin silabus supaya lebih detail, supaya lebih jelas acuannya, silahkan. Tapi jangan sampai ini menjadi beban administrasi. Kembali lagi pertimbangan untuk membuat silabus atau tidak ini kepada kebutuhan ya, apakah dibutuhkan atau tidak. Tapi kalau Ibu dan Bapak sudah punya KOS dan sudah punya TP dan ATP, maka bisa langsung bikin modul ajar ya atau perangkat ajar dalam bentuk lainnya. Dan Ibu dan Bapak di satuan pendidikan juga nanti komite pembelajaran ini kan memiliki KOS-nya dan memiliki ATP-nya bisa dengan 3 alternatif ya. Pertama bisa dengan memilih ya, menggunakan contoh KOS dan ATP yang sudah ada sekarang ditetapkan oleh pemerintah, dikembangkan oleh pemerintah, atau memodifikasi atau mengembangkan sendiri. Jadi ada 3 alternatif. Nah, jadi seperti itu ya Ibu dan Bapak. Kemudian ini modul ajar. Banyak sekali pertanyaan ke kami. Modul ajar itu apa sih persamaannya gitu dan perbedaannya dengan RPP? Kalau dari fungsinya ini sebetulnya sama modul ajar ya dengan RPP. Sama-sama berfungsi sebagai perangkat ajar. Jadi modul ajar ini salah satu jenis perangkat ajar. Maka dengan begitu ketika nanti satuan pendidikan ya di sekolah ingin melakukan pembelajaran, dia bebas gitu ya, punya keluasaan untuk menggunakan perangkat ajar dalam format apapun. Apakah nanti mau dalam bentuk modul ajar, atau mau dalam bentuk RPP, atau buku teks, atau video pembelajaran, atau atau perangkat ajar dalam bentuk lainnya. Nah, modul ajar yang dikembangkan oleh pemerintah, karena komponennya itu lebih lengkap, lebih banyak daripada RPP yang biasa ada sekarang dikembangkan, maka modul ajar tersebut bisa dipadankan dengan RPP+, gitu Ibu dan Bapak ya. Tapi belum tentu kalau nanti modul ajar itu dikembangkan oleh satuan pendidikan, karena kan komponennya tidak mengikat ya Ibu dan Bapak. Silahkan satuan pendidikan membuat
perangkat ajar dengan komponen yang disesuaikan, belum tentu nanti komponennya ini lebih banyak daripada RPP yang biasa dikembangkan. Jadi yang bisa disebut RPP Plus itu hanya modul ajar yang dikembangkan oleh pemerintah karena memang komponennya lebih banyak. Kenapa modul ajar yang dikembangkan oleh pemerintah komponennya banyak? Karena modul ajar yang dikembangkan oleh pemerintah ini tujuan pengembangannya adalah untuk mengakomodir kebutuhan seluruh sekolah yang akan menggunakan modul ajar ini. Jadi mencoba gitu ya, tentunya tidak akan bisa memenuhi semua kebutuhan, mencoba gitu, memenuhi semua kebutuhan. Nah, kalau misal pada saatnya, kenapa di satuan pendidikan dibebaskan? Karena nanti kebutuhannya bisa menyesuaikan gitu dengan kebutuhan mereka. Kalau misal nanti Pak Eka mau bikin modul ajar untuk sekolah Pak Eka sendiri, di kelas Pak Eka sendiri gitu. Pak Eka mau bikin modul ajarnya itu dengan format satu lembar atau hanya 3 komponen, nggak apa-apa. Kalau modul ajar itu hanya akan digunakan oleh Pak Eka. Yang penting Pak Eka dengan modul ajar yang dimiliki oleh Pak Eka itu bisa membantu Pak Eka untuk melaksanakan pembelajaran. Tapi kalau nanti modul ajar Pak Eka ini mau dilihat oleh Pak Sigit, mau dilihat oleh Mas Yogi, otomatis nanti Pak Eka perlu mempertimbangkan kira-kira apa ya, komponen apa ya yang diperlukan oleh Pak Sigit dan Mas Yogi ini dari modul ajar saya supaya modul ajar saya bisa membantu mereka untuk melakukan pembelajaran gitu loh Ibu dan Bapak. Nah, oleh sebab itu, modul ajar yang dikembangkan oleh pemerintah karena mencoba memenuhi banyak kebutuhan, komponennya ini sangat banyak. Tapi kalau nanti di satuan pendidikan tidak perlu sebanyak itu, Ibu dan Bapak. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan dan pendidik ya. Jadi seperti itu. Nah, satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai perangkat ajar, termasuk modul ajar atau RPP dengan kelengkapan komponen dan format yang beragam. Yang penting kunciannya adalah ini sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, Ibu dan Bapak. Kemudian yang berikutnya ini terkait dengan proses pembelajaran, karena banyak juga yang bertanya ke kami, kalau ini modul ajar atau perangkat ajar ini dibebaskan, formatnya, mau pakai bahkan bentuknya, apakah mau pakai modul ajar, apa mau pakai RPP, apa mau pakai buku teks, nanti gimana ya kalau misalnya ada pengawas atau kepala sekolah yang nyalahin, kalau nanti format modul ajar saya beda dengan yang mereka pahami dan harus diterapkan, yang mereka pahami harus diterapkan. Nah, ini kita ambil dari Permendikbud nomor 22 ya terkait dengan